Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, salam kebajikan bagi kita semuanya. Di sini kami akan memaparkan tentang model pendidikan konservasi berdasarkan riset dan inovasi berwawasan konservasi. Dosen pengampu Ibu Aldina Eka Ardiani, SPD MPD. Nah, di sini kami akan memaparkan tentang model pendidikan konservasi berdasarkan riset dan inovasi berwawasan konservasi. Nah, sebelum kami melanjutkan, ada baiknya kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yosua Kervin Purba. Saya dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dengan NIM 811422156. Kemudian Alfi Jayan dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dengan NIM 811422155. Kemudian Faris Maulana dari Prodi Bahasa Inggris dari Fakultas Bahasa dan Seni dengan NIM 2211422087. Di sini kami akan menjelaskan yang pertama pengertian konservasi dan yang kedua hubungan riset dan inovasi berwawasan konservasi dengan model pendidikan konservasi. Yang ketiga penggolongan sumber daya alam berwawasan lingkungan hidup dan berkelanjutan. Nah, pendidikan konservasi merupakan proses pembelajaran yang fungsi utamanya merupakan mengubah mindset dari penggunaan sumber daya alam untuk kepentingan sementara atau dekat menjadi penggunaan dan pemanfaatan dalam jangka panjang. Nah, apa itu pendidikan konservasi? Konservasi sebagai upaya memelihara lingkungan, mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, sampai bangsa. Di sini ada mindset atau jangka panjang, yaitu penggunaan sumber daya secara bijak demi berkelanjutannya fungsi lingkungan hidup dan berkelanjutan masa depan generasi berikutnya. Kemudian perannya ini sebagai pondasi penting bagi pengembang intelektual, keterampilan, sikap, dan memotivasi mahasiswa untuk saling menghargai hubungan sesama dan lingkungan hidupnya. Selanjutnya, how to, bagaimana caranya? Riset inovasi terhadap tiga pilar konservasi ini atau nilai dan karakter, seni dan budaya serta sumber daya alam dan lingkungan. Aksi inovasi, perubahan mindset serta perilaku mendasar masyarakat agar dapat mengimplementasikan dan berkontribusi sehingga segala bentuk permasalahan di dalam ruang hidup kita dapat segera terselesaikan. Salah satunya cara adalah dengan mengadakan perangkat atau teknologi ramah lingkungan yang efisien. Nah, selanjutnya diagram main konsep. Di sini ada tiga. Yang pertama riset, model pendidikan, dan inovasi. Riset adalah suatu proses investigasi atau penyelidikan yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta untuk menghasilkan suatu pengetahuan yang lebih mendalam mengenai penerapan suatu pengetahuan. Kemudian inovasi. Inovasi di sini adalah tentang pengembangan tiga pilar konservasi, yaitu terkait bagaimana nilai dan karakter, seni dan budaya, serta sumber daya alam dan lingkungan dapat dikembangkan sehingga mampu berjalan beriringan dengan harapan permasalahan-permasalahan lingkungan dapat teratasi. Kemudian model pendidikan. Model pendidikan ini merupakan seluruh tata cara atau metode atau rangkaian penyajian materi yang bertujuan untuk mendidik atau memberikan pelajaran yang meliputi segala aspek sebelumnya, sedang dan sesudah pembelajaran dengan segala fasilitas terkait digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pendidikan. Nah, selanjutnya berwawasan konservasi. Berwawasan konservasi ini adalah cara pandang dan perilaku yang berorientasi kepada prinsip konservasi, yaitu perlindungan sistem, penyelenggaraan kehidupan, pengawasan yang di dalamnya mencakupi pelestarian dan pemanfaatan secara lestari, SDA, dan nilai-nilai sosial budaya. Selanjutnya mengenai hubungan riset dan inovasi berwawasan konservasi dengan model pendidikan dapat diringkas dengan sebagai berikut. Sebuah proses investigasi sistematis dengan tujuan menemukan, menginterpretasi, dan merevisi fakta-fakta untuk menghasilkan suatu pengetahuan yang lebih mendalam mengenai model pendidikan wawasan konservasi ini. Guna pengembangan tiga pilar konservasi, di mana pengembangan tersebut berorientasi pada keseimbangan fungsi yang diharapkannya dapat berjalan beriringan, sehingga nantinya segala permasalahan di lingkup
kehidupan manusia dapat diatasi bahkan dengan maksimal. Kemudian penggolongan sumber daya alam berwawasan lingkungan hidup dan berkelanjutan. Di sini ada 3. Yang pertama, penggolongan SDA atau penggolongan sumber daya alam. Penggolongan sumber daya alam ini merupakan usaha secara sadar dengan cara menggali sumber daya alam tetapi tidak merusak sumber daya alam lainnya, sehingga dalam penggunaannya harus memerhatikan pemeliharaan dan perbaikan kualitas dari sumber daya alam tersebut. Karena telah adanya peningkatan perkembangan kemajuan di bidang produksi, maka tidak perlu mengorbankan lingkungan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Selanjutnya, dampak apabila terjadi kerusakan. Apabila lingkungan tercemar, maka berdampak buruk bagi kelanjutan dari keberadaan sumber daya alam yang akhirnya dapat menurunkan kehidupan masyarakat. Kemudian, hal yang perlu diperhatikan, keseharian terhadap lingkungan. Yang pertama, keseharian lingkungan merupakan proses pemanfaatan lingkungan yang sifatnya relatif, sama dengan pembentukan lingkungan, yaitu dengan melakukan pelestarian terhadap lingkungan tanpa menghambat kemajuan. Yang kedua, memelihara dan memperbaikan kualitas dari sumber daya alam tersebut. Selanjutnya, penggolongan sumber daya alam berkelanjutan. Dalam penggolongan sumber daya alam agar tetap lestari, maka dapat dilakukan usaha atau upayanya, yaitu sebagai berikut. Di sini ada 7. Yang pertama, menjaga kawasan tangkapan hujan seperti kawasan pegunungan yang harus selalu hijau, karena daerah pegunungannya merupakan sumber bagi perairan di darat. Yang kedua, untuk mengurangi aliran permukaan serta untuk meningkatkan resapan air sebagai air tanah, maka diperlukan perbuatan lahan dan sumur resapan. Yang ketiga, reboisasi di daerah pegunungan, di mana daerah tersebut berfungsi sebagai reservoir air atau tata air, perserapan air, dan keseimbangan lingkungan. Keempat, adanya pengetahuan terhadap penggunaan air bersih oleh pemerintah. Yang kelima, sebelum melakukan pengolahan, diperlukan adanya pengecahan terhadap pembuangan air limbah yang banyak dibuang secara langsung ke sungai. Yang keenam, adanya kegiatan penghijauan di setiap tepi jalan raya, pemukiman penduduk, perkantoran, dan pusat-pusat kegiatan lainnya. Yang ketujuh, adanya pengendalian terhadap kendaraan bermotor yang memiliki tingkat pencemaran tinggi sehingga menimbulkan polusi. Kemudian penggolongan SDA dengan daur ulang. Tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat dikurangi dengan cara pengolahan dan pemanfaatan limbah atau sampah dengan baik, yaitu dengan konsep daur ulang, yang tentunya pengolahan limbah sangat efisien dalam upaya untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan. Nah, langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam penggolongan limbah dengan menggunakan konsep daur ulang ialah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pengelompokan dan pemisahan limbah terlebih dahulu. Yang kedua, pengolahan limbah menjadi barang yang bermanfaat serta memiliki nilai ekonomi. Yang ketiga, dalam pengolahan limbah juga harus mengembangkan penggunaan teknologi, di mana teknologi tersebut harus efisien, yaitu ramah lingkungan dan energi. Selanjutnya, analisis komersialisasi hasil-hasil inovasi di UNES. Statusnya yaitu masih rendah, kemudian kerap memenuhi beberapa tantangan yang tidak ringan. Yang ketiga, sulit dalam membangun kerjasama. Nah, kemudian di bagian problem, yaitu inovator sering berhadapan dengan reguler yang berlaku di Indonesia dan internasional. Kemudian kesulitan dalam membangun kerjasama dengan calon stakeholder. Kemudian solving. Yang pertama, perumusan kebijakan oleh pemangku kebijakan berdasarkan langkah-langkah komersialisasi hasil inovasi di UNES oleh para kolega dosen atau peneliti. Kemudian, kebijakan ditunjukkan untuk membantu inovator di UNES dalam komersialisasi hasil inovasi mereka. Kemudian membangun jejaring dan komunikasi ilmiah melalui kegiatan simposium ilmiah tentang inovasi kewirausahaan.
dan dan komersialisasi hasil inovasi. Nah, simposium ini merupakan ajang atau kegiatan yang merupakan langkah pembangunan jaringan yang diambil UNES untuk membantu inovator dalam membangun jenjang jejaringan yang komunikasi ilmiah. Nah, itu menghasilkan beberapa pembicaraan inti yang berasal dari dalam dan luar negeri serta pemangku kebijakan yang terkait dengan inovasi. Diharapkan dapat memberikan jalan keluar keluar kepada inovator di lingkungan UNES dalam komersial hasil inovasi mereka. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.